Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Tiga remaja yang tersangkut perkara penganiayaan di Dharmasraya dibebaskan melalui restoratif justice. Sedang pesta sabu-sabu, seorang aparatur sipil negara di pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ditangkap. Warga Padang temukan granat saat mencangkul di kebun. Kapal pengangkut bahan bakar minyak yang terdampar di pantai Padang hingga Selasa sore belum dievakuasi. Kapal dengan nama lambung Karya Budi Terang 7 itu masih terdampar dan bersandar di batu grip pantai Padang. Lokasinya tak jauh dari Masjid Al-Hakim. Kapal distribusi BBM ke Mentawai ini telah terdampar selama 4 hari. Menurut anak buah kapal, lambung kapal bocor dan mesinnya rusak. ABK masih menunggu perintah pimpinan atau pemilik kapal untuk menentukan langkah selanjutnya. Sedangkan kapal satu lagi, KM Sumberjaya 01, telah dievakuasi ke Pelabuhan Muara Padang. Untuk belum bisa dievakuasi karena keadaan kamar mesin sudah air sudah memasuki penuh kamar mesin, Bang, dengan keadaan kendala mesin juga sudah rusak. Jadi keadaan kapal juga sudah bocor. Nanti kita belum tahu kejelasannya untuk selanjutnya gimana keputusan dari bos kita. Untuk penyuplai minyak ke Mentawai cuma satu ini, tapi nanti ada kapal yang lain untuk diperbantukan dari Singkil untuk menyuplai minyak dari Padang ke Mentawai. Sebelumnya, 2 kapal pengangkut BBM ini hanyut diseret banjir dari Pelabuhan Muara Batang Haro Padang Kamis malam pekan lalu. Kapal tersebut hanyut setelah tali pengikatnya putus akibat derasnya arus banjir yang menghantamnya. Pasca kejadian tersebut, kapal yang membawa BBM dari Padang ke Pulau Mentawai akan digantikan oleh kapal dari daerah Singkil. Alfi melaporkan dari Padang. Suasana haru terlihat saat ketiga tersangka bertemu orang tuanya di kantor Kejaksaan Negeri Dharmasraya Selasa pagi. Mereka menangis memeluk ibunya, seakan menyesali apa yang sudah mereka perbuat. Ketiga laki-laki yang masih berusia remaja ini menjadi tersangka karena dituduh melakukan pemukulan. Mereka dijerat dengan pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Namun pertimbangan jaksa, para tersangka yang masih berstatus pelajar, jaksa memilih untuk menyelesaikan dengan cara perdamaian atau restoratif justice. Namun ketiga remaja ini tetap berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Selain itu, perdamaian ini sudah disetujui oleh pihak korban, sehingga tidak ada tuntutan di kemudian hari. Pertemuan dan proses perdamaian pihak tersangka dengan korban dimediasi oleh kejaksaan. Kami selaku pihak keluarga korban berharap ke depannya masalah perkelahian atau anak-anak ini, kami berharap ke depannya tidak terulang lagi kepada adik karena masih pelajar. Mungkin kami atas nama keluarga korban sudah memaafkan. Saat ini kita lakukan penyelesaian perkara melalui restoratif justice dengan pertimbangan-pertimbangan karena ancamannya di bawah 5 tahun, mereka belum pernah dihukum, dan yang paling utama ada perdamaian juga, mereka masih statusnya adalah pelajar. Jadi kita juga memberikan masa depan dari para tersangka dan juga respon masyarakat dan respon dari tempat pendidikannya juga sangat mendukung untuk penyelesaian perkara ini. Restoratif justice merupakan salah satu cara penyelesaian perkara pidana tanpa melalui persidangan atau putusan hakim. Selama tahun 2023 ini, Kejaksaan Negeri Dharmasraya telah melakukan restoratif justice untuk 5 perkara pidana. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya.
Seorang aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama 2 temannya ditangkap Satres Narkoba Polres Pariaman. Mereka digerebek saat pesta narkoba di Desa Cimparwah, Kota Pariaman. Polisi menginterogasi ketiga tersangka yang salah satunya bernama Suendri, ASN di Pemda Padang Pariaman, bersama 2 temannya Wiko dan Anin. Mereka tak bisa mengelak karena polisi menemukan barang bukti 1 paket sabu-sabu yang digunakan untuk pesta narkoba, bersama alat hisap, sejumlah uang, dan telepon genggam. Penggerebekan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat. Warga sering melihat transaksi dan pesta narkoba di rumah salah seorang tersangka tersebut. Berdasarkan informasi ini, polisi mengintai dan menggerebeknya. Setelah ditangkap, ketiganya dibawa ke Mapolres Pariaman untuk diperiksa lebih lanjut. Menurut polisi, saat ditangkap, salah seorang tersangka mencoba menghilangkan barang bukti dengan cara menelannya, namun berhasil digagalkan polisi. Pada saat polisi datang melakukan penggerebekan, nah memang sebelumnya memang ini TO dari anggota kami. Setelah anggota mendobrak pintu, nah, ada salah satu anggota ini berupaya untuk menghilangkan barang bukti dengan mau menelan barang bukti tersebut. Namun anggota kami langsung mengamankan. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Selain itu, statusnya sebagai aparatur sipil negara juga terancam dipecat. Tim Liputan melaporkan dari Pariaman. Warga Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Pusat Kota Padang, digegerkan dengan penemuan sebuah benda berbentuk granat. Bahan peledak itu ditemukan Bahri saat sedang mencangkul di kebunnya. Granat nenas yang diduga masih aktif itu sempat dibawa pulang oleh Bahri karena tak mengira benda tersebut adalah bom. Saat ditemukan, besi bulat itu berbalut tanah, sehingga ia tak mengira temuannya itu adalah granat. Setelah dicuci, barulah ia tahu benda tersebut berbahaya dan bisa meledak. Bahri kemudian melaporkannya kepada polisi. Atas laporan itu, tim penjinak bom Polda Sumbar mendatangi lokasi dan mengamankan granat tersebut. Waktu itu dia lagi mencangkul. Pertama beliau tidak tahu bahwa itu granat, makanya dibawa dari TKP ke depan rumah beliau. Setelah karena granatnya udah berkarat, udah bercampur tanah, kemudian dibersihkan, nah, dilihatlah seperti nenas. Nah, beliau karena sering nonton film Rambo, dia teringat, ini granat nenas ini granat nih. Ya. Dugaan sementara, granat tersebut diperkirakan peninggalan masa peperangan dulu. Usai dievakuasi, tim J-Bom meledakkan bom tersebut di area persawahan. Alfi melaporkan dari Padang.